Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Rahmat di seputar film. Dan sudah lama nih aku gak bikin video karena ada beberapa kesibukan. Aku dan Tegar ada beberapa kesibukan sama-sama skripsi, dan akhirnya ada waktu luang untuk bikin video lagi. Yaitu kali ini kembali seperti biasa kita akan mereview, bukan kita, aku Rahmat akan mereview film, bukan ya film ya, film yang ada di Netflix. Sebenarnya udah ada di bioskop kalau nggak salah, saya ingat saya ada di bioskop tapi saya belum nonton, dan saya nontonnya di Netflix yang berjudul Don't Breathe. Don't Breathe ini bercerita tentang 3 orang perampok, yaitu Alex, Rocky, dan Manny, yang terjebak di dalam rumah. Dan di situ banyak sekali cobaan-cobaan untuk bisa keluar dari rumah. Dan sebenarnya ini sebuah cerita yang sangat sederhana, sangat simpel, yaitu cuman ya kejadian, bisa dibilang kejadian nyata lah ya, perampokan. Ya, yang bisa dibilang film ini sangat simpel, sederhana, tapi mengupas sebuah cerita yang sangat sederhana, tidak terlalu bertele-tele bikin penonton mikir berat, nggak, ini benar-benar ringan. Ketika aku nonton, banyak sekali kejutan-kejutan yang disuguhkan. Aku mikir ini bukan film horor. Sekali lagi, ini bukan sebuah film horor. Tapi terasa banget ketakutannya ketika aku nonton film ini. Bener-bener jantung kita dipacu, dan pokoknya di sini ada banyak lah, salah satu kejutan jump scare yang bikin kita merinding. Film ini pengambilan gambarnya juga luar biasa bagus. Juga banyak banyak sekali kamera movement, one shot one take. Kalau dalam bahasa film itu bener-bener satu one shot one take itu lama banget, sekitar ada 2 sampai 3 menit. Lama banget, dan kita nggak kerasa. Ketika kita sudah nonton baru kita kerasa, anjir, ini kan one shot one take. Lagi-lagi aku cuma bisa, wow, ini sebuah film yang gila. Ini bukan film horor tapi bisa membuat hati dak dikduk gitu. Jadi dari segi cerita juga luar biasa sih. Kita penonton sempat mikir, wah ini pasti endingnya seperti ini nih. Kalau kita nonton sebagai penonton, aku sebagai penonton ketika nonton Don't Breathe, kita nonton nih pasti bakal bisa nebak endingnya seperti ini. Ternyata bukan. Jadi kita dikasih bocoran-bocoran, dikasih kecohan-kecohan di film. Jadi yang si Alex bakal, yang si pencuri ini kita mikir bakal bisa lepas. Ternyata enggak semudah itu, dan ternyata ya sulit ya, banyak sekali rintangan yang harus dihadapin. Dan di sini juga ada karakter, aku nggak tahu siapa namanya, lupa gue. Kita sebut saja kakek buta. Jadi perampok itu menghadapi rintangannya itu adalah kakek buta. Kakek buta ini benar-benar, jadi dia buta ya, tapi dia tahu seluk-beluk keadaan di rumah. Jadi dia sudah masang perangkap, sudah masang, ya ibaratnya seorang buta ya, dia tahu jalannya mau kemana gitu. Dan di sini kakeknya walaupun bukan sebagai horor, bukan sebagai makhluk halus yang ada di film, tapi bisa membuat penonton teriak. Dan di sini pengemasan karakternya juga dapet. Walaupun pengenalan karakter dari si Manny yang ya bisa di spoiler aja teman-teman. Manny ini meninggal. Jadi karakter Manny di sini meninggal karena ditembak si kakek itu. Karena ketangkap ditembak. Jadi itu benar-benar, walaupun nyeritain kecil sedikit karakter si Manny seperti apa, karakter si Rocky seperti apa, karakter Alex seperti apa, itu walaupun singkat tapi bisa ngena di kepala penonton, masih bisa ingat di kepala penonton. Selain di rumah dijebak oleh si kakek itu, ternyata kakek juga menyimpan sebuah rahasia yang besar. Kalau kakek ini rahasianya terbongkar, kakek ini bisa masuk penjara. Tidak hanya pencurinya, tapi kakeknya juga bisa masuk penjara. Ya paling aku suka sih ya, lagi-lagi sih balik lagi ke pengambilan gambar, ke musik yang jarang ada musik yang bikin pengang telinga, tapi ketika nonton bener-bener intens. Jadi dang dang dang, jadi ada ritmenya, nggak langsung dang 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 dang, nggak. Jadi benar ada ritmenya, ada ibaratnya ada yang perlu ditahan sedikit musiknya ketika waktunya baru dikeluarkan. Nggak seperti film-film horor ya, memang kalau aku akui pasti banyak yang berharap banyak jump scare, jarang jump scare. Menurutku malah kurang jump scare, tapi ini bisa membangun suasana tegang di film tersebut, bisa membangun sebuah
ketegangan, ketakutan penonton, cinematic experience penonton, semua di sini ada. Di sini juga karakter kakeknya juga wow. Ya setahu kalau aku baca info, ketika ada satu indera yang dimatikan, itu pasti akan indera yang lain berfungsi. Indera pendengaran, indera penciuman, itu pasti bakal berfungsi dengan jelas. Setahu saya itu. Jadi kalau teman-teman tahu yang lebih jelasnya bisa tulislah di kolom komentar bawah. Jadi lagi-lagi aku balik lagi, Don't Breathe ini merupakan salah satu film yang menurutku luar biasa bagus dari segi kepenulisan. Balik lagi ke segi penulisannya bagus sekali, patut diakui jempol, serta banyak kejutan-kejutan lah ketika teman-teman nonton yang nggak bisa bayangkan. Ya balik lagi ke tadi, kita nembak ke sini ternyata diarahin ke sini, kita nembak ke sini dan diarahin ke sini ya. Walaupun ada beberapa part yang menurutku nggak perlu ditampilin. Aku malah berpikir kan di awal film kita juga ditunjukkan si Alex itu kan, bukan si Alex, si Rocky kan dia diseret gitu kan. Di awal film baru di menit pertama lah diseret, saya itu deep to black. Nah itu lanjutannya setelah ketika di ending itu diulang lagi, ditarik si Alex itu ditarik, si Rocky ditarik, itu diulang. Kupikir Alex bakal mati, jadi kupikir semua semua pencuri itu bakal mati. Ternyata yang hidup cuman Rocky di sini. Jadi ternyata di situ Rocky masih hidup. Ya yang paling itu juga kakek butanya si Resek, dia juga selain dia tahu seluk-beluk rumahnya, di mana tempat senjata, di mana tempat sembunyi bunker, dan ternyata di lorong bawah tanah itu kakeknya bejat juga bejat. Ternyata dia mengkerangkeng, bahasanya apa ya, mencekap salah satu perempuan. Jadi dia disekap dan ternyata perempuan ini digunakan untuk menaruh sperma si kakek itu. Jadi kakek itu nitip bayi, nitip anak di dalam rahim si perempuan yang disekap itu. Ketika si perempuan ini ditolong sama Rocky dan juga Alex bisa lepas, dan di sini kan si perempuannya disekap ini tertembak. Akhirnya terjadilah itu kejar-kejaran dengan Rocky, Alex dan juga si kakek tua ini kejar-kejaran di ruangan yang gelap, super sempit, dan bikin kita waduh, awas jump scare nih, awas jump scare. Tapi ketika kita nonton, kita nggak bisa ditebak. Ketika kita sudah siap-siap mau awas kena jump scare, ternyata tidak ada terjadi jump scare sama sekali. Si Rocky ditangkap, terus akhirnya disekap sebagai gantinya mau disuntikan sperma. Si Alex mukul, padahal di adegan sebelumnya si Alex itu tertusuk. Jadi ini peringatan spoiler teman-teman. Jadi ketika di adegan sebelum itu kan ada Rocky, si Alex tertusuk nih punggungnya. Filmmaker ini nunjukin ternyata yang ketusuk itu bukan Alex, tapi yaitu si mayatnya si Manny. Kan Manny sudah mati di awal tuh. Setelah itu disimpan di sebuah gudang. Terus ketika agak sengaja situ, Alex nyenggol mayatnya si Manny. Setelah itu jatuh kan, di situ terjadi perkelahian antara kakek dan juga si Rocky. Dan di situ nggak sengaja ternyata yang tertusuk bukan si bukan si Alex, tapi si Manny. Jadi benar-benar ya ekspektasi lah, di luar ekspektasi. Ya cocok lah untuk tontonan di masa-masa seperti ini yang nggak tahu kapan bioskop buka dan nggak tahu kapan kita bisa beraktivitas kegiatan lagi. Ya sebuah keseruan lah tontonan, sebagai referensi tontonan teman-teman kalau di rumah lagi bingung mau nonton apa ya, ya mungkin teman-teman bisa nonton ini, dan sebuah sajian baru lah teman-teman. Ini menurutku, ini aku belum pernah lihat genre seperti ini yang benar-benar keren, benar-benar di luar dugaan, dan tanpa ada minim jump scare tapi bisa menaikkan bulu kuduk kita untuk berdiri. Ya untuk Don't Breathe ini saya kasih nilai 7/10 ya. Seperti saya bahas tadi, film ini jago mengemas filmnya, jago menata ceritanya, kamera movement-nya juga bagus. Minim jump scare tapi bisa bikin merinding. Itu yang terpenting. Ya banyaklah kejutan-kejutan yang ingin
ditunjukkan di sini, dan juga di sini filmmaker ingin mengecoh penontonnya. Jadi banyak kecohan-kecohan yang diberikan oleh filmmaker. Jadi teman-teman jangan mudah menebak, jangan mudah, apa yang ingin disampaikan yang ada di kepala pasti akan dibelokkan oleh si filmmakernya. Oke, cukup sekian untuk review Don't Breathe, dan jangan lupa komen di kolom komentar bawah teman-teman, menurut teman-teman yang udah pernah nonton Don't Breathe, berapa nilai rating atau skor dari film Don't Breathe ini. Tulis di kolom komentar teman-teman. Dan teman-teman, ini saya ingatkan lagi, review saya tidak sepatutnya benar, tidak sepatutnya valid. Ini cuman cinematic experience saya. Jadi ketika saya nonton film ini, saya yang ada di pikiran saya akan keluarkan, yang saya rasakan lah ketika nonton film ini, ya yang akan saya keluarkan lah. Jadi nggak sepenuhnya valid. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain mengenai film Don't Breathe yang sudah nonton juga, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa, film itu selera. Teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Saya Rahmat, pamit undur diri.